Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Walau ibadah kita saat ini kita ikuti secara online dari rumah kita masing-masing. Kiranya sukacita yang dari Tuhan turun atas kita semua, sehingga ibadah kita saat ini dapat kita ikuti dengan penuh hikmat. Kami atas nama seluruh Parhalado HKBP Cipayung Cilacap mengucapkan kepada kita semua, Horas. Horas. Nama minggu kita hari ini tanggal 17 Mei 2020 adalah Minggu Rogate, artinya berdoa. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mulai ibadah kita dan bernyanyi dari buku ND nomor 574 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 127 ayat 2.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Rokate ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 686 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menggenapi janji. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepada-Mu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami juga di dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama sanak saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami
Kami merasa khawatir akan makanan kami, karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami, enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami. Terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka, janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripada-Mu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya. Juga gereja-Mu di seluruh dunia ini, berkatilah supaya gereja-Mu semakin nyata dan menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis dan mereka yang sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, janganlah biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripada-Mu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu, kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu.
Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang keampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 452 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di Lukas pasal 18 ayat 1 dan sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan
bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya tidak terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah yang menunggu waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 474 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita siksa dan bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pengumuman bagi kita secara khusus bagi jemaat HKBP Cipayung Cilangkap. Yang pertama,
Dimohon kepada kita semua agar tetap mendukung arahan pemerintah dan pimpinan HKBP untuk tinggal di rumah, melakukan aktivitas sehari-hari cukup di rumah saja, dan beribadah pun di rumah. Semua itu dalam rangka memutus mata rantai virus corona. 2. Jika terpaksa harus keluar rumah, wajib memakai masker dan jangan lupa untuk sering mencuci tangan. Ketiga, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan administrasi, dipersilakan untuk menghubungi pendeta resort melalui telepon setelah lebih dahulu memberikan informasi kepada perhalado sektor masing-masing. Yang keempat, dimohon kepada jemaat yang sudah mendaftar untuk acara pertupolon dan pemberkatan perkawinan pada pertengahan Maret lalu hingga bulan Mei 2020 agar segera membuat jadwal baru dan memberitahukan kepada pendeta resort melalui telepon. Yang kelima, mulai hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, Gereja HKBP Cipayung Cilangkap telah mengadakan pertanyaan online yang dapat diakses di YouTube HKBP Cipayung Cilangkap. Dan untuk minggu ini, pertanyaan online akan kita laksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 pukul 20 WIB di rumah kita masing-masing. Yang keenam, diberitahukan kepada kita semua bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 gereja kita akan mengadakan ibadah online dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Untuk itu dimohon kepada kita semua agar mengikuti ibadah online tersebut di rumah kita masing-masing. Yang ketujuh, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 yang lalu, Gereja HKBP Cipayung Cilangkap telah menyalurkan bantuan sosial tahap ketiga kepada 121 kakak setelah tahap pertama disalurkan pada tanggal 13 April 2020 dan tahap kedua bantuan dari Kemensos RI melalui Gereja HKBP Cipayung Cilangkap kepada 181 kakak pada tanggal 18 April 2020. Yang kedelapan, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 besok, gereja kita HKBP Cipayung Cilangkap akan menyalurkan bantuan sosial sembako tahap keempat. Bantuan yang kita terima dari keluarga Insinyur Manwara Siahaan, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, melalui Gereja HKBP Cipayung Cilangkap kepada 121 kepala keluarga. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih. Jakarta, Minggu Rogate tanggal 17 Mei 2020. Tanda tangan Pendeta HKBP Resort Cipayung Cilangkap, Pendeta Lundu HM Simanjuntak. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 1 dan 3. Oh
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita di Minggu Rogate ini tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Saya akan bacakan bagi kita. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hatinya, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat baginya dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allah-Ku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam Minggu Rogate. Kita semua sudah tahu arti Rogate, yaitu berdoa. Jika kita berbicara tentang berdoa, tentu ada banyak aspek yang bisa kita perbincangkan. Baik itu dari jenis doa, cara berdoa, kuasa doa, atau jawaban atas doa-doa. Di minggu ini, dalam suasana yang sementara sulit ini, kita diajak untuk mengingat dan memaknai kembali tentang doa ucapan syukur. Bagaimana kita berdoa mengucap syukur. Itu yang menjadi topik, itu yang menjadi tema dari minggu saat ini. Kalau saya bertanya sekarang kepada kita semua, kapan Amang, Ina, saudara-saudara terakhir kali
datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, benar-benar bersyukur kepada Tuhan? Kapan? Mungkin ada di antara kita yang mengingat momen-momen dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin ada yang mengingat kebesaran Tuhan ketika Dia melakukan hal besar bagi keluarga kita. Hal yang selama ini mungkin hanya dalam doa, dalam kerinduan, dalam isak tangis, tapi Tuhan menjawab. Dan pada saat itu kita bisa mengangkat tangan kita dan berkata, Tuhan, Engkau baik. Atau ada di antara kita yang mengingat momen-momen di mana kita bersyukur kepada Tuhan sampai merendahkan tubuh kita. Mungkin karena usaha, karena karir, studi, pencapaian, atau yang lain yang diberikan Tuhan atas jawaban doa kita. Kita memperolehnya dan kita bertelur berkata, terima kasih Tuhan. Pada firman yang kita baca tadi, Daud pun bersyukur. Daud juga bersyukur kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan dia duduk di hadapan Tuhan. Yang boleh kita renungkan, apa yang membuat Daud bersyukur pada Tuhan dulu, dan apa yang membuat kita bersyukur pada saat ini. Apakah alasan Daud dan alasan kita bersyukur? Dari pembacaan ayat 16 sampai ayat 27 tadi, kita bisa melihat bagaimana Daud datang kepada Tuhan. Dari pembacaan kita bisa melihat bahwa Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Dia ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapa aku ini? Sehingga Engkau mengangkat aku dari seorang gembala menjadi raja. Siapakah aku ini sehingga aku sebagai seorang raja selalu Engkau sertai dan memberikan aku kemenangan? Siapa aku Tuhan sampai Engkau begitu baik kepadaku? Tapi ternyata Tuhan, kebaikan-Mu kepadaku, segala berkat yang telah Kau berikan kepadaku itu ternyata masih kurang bagimu Tuhan. Engkau telah berfirman tentang keadaan baik yang masih akan aku terima, tentang masa yang akan datang yang masih lebih baik lagi, tentang keturunan yang akan Engkau berkati kepada. Itu yang disampaikan oleh Daud. Kalau kita mendengarkan perkataan Daud itu, mungkin kita akan berkata dalam diri kita, apa hebatnya bersyukur seperti itu? Apa hebatnya bersyukur dalam keadaan Daud yang megah, yang surplus, yang dalam kenyamanan, yang dalam segala hal baik sebagai raja. Dan bukan hanya itu, Allah berjanji kepada dia katanya, bukan hanya kehidupannya saat itu yang akan enak, tapi ternyata keturunannya di masa yang akan datang juga dijanjikan Tuhan akan diberkati. Kalau kita pun seperti itu, kita pun akan dengar suara langsung berkata, terima kasih, amin. Tapi apakah benar seperti itu yang sedang dialami oleh Daud? Benarkah situasi ketika dia berkata seperti itu, ketika dia berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengabulkan doa-doa Daud? Ternyata aminan, saudara-saudara, tidak. Ternyata tidak. Kalau kita lihat mulai dari pasal 16, maka kita bisa melihat apa latar belakang dari perkataan doa-doa Daud ini. Dia melihat, Raja Daud melihat bahwa tangan Tuhan selalu berpindah-pindah. Dalam pemahaman iman pada saat itu, mereka percaya bahwa di mana tabut Allah, tabut perjanjian ada, maka Allah ada di situ. Jika Allah ada di situ, maka kuasanya juga ada di situ. Jika Allah ada di situ, maka berkatnya juga ada di situ. Oleh karena itu, kemanapun mereka berperang,
tabut Allah selalu dibawa. Supaya apa? Supaya kuasa Allah bersama dengan mereka. Oleh karena itu, tabut Allah selalu berpindah dari satu kemah ke kemah yang lain. Dan ini yang tidak bisa diterima oleh Daud. Dia memanggil Nabi Nathan dan berkata kepada Nabi Nathan, coba lihat keadaanku ini, coba lihat kehidupanku ini. Aku tinggal di rumah yang nyaman, aku tinggal di rumah yang megah, rumahku terbuat dari kayu aras. Tapi coba lihat tamu Allah, dia berada di kemah. Bagaimana mungkin aku bisa sebagai hambanya tinggal di tempat ini, sementara Allahku yang memberikan semua ini tinggal di tempat yang tidak layak seperti itu. Aku ingin membangun rumah, aku ingin membangun baik untuk dia. Itu yang disampaikannya. Kemudian dia bertanya, bagaimana Nabi Nathan dengan rencanaku ini? Nabi Nathan berkata, baiklah, itu rencana yang baik, buatlah begitu. Kemudian Nabi Nathan pulang. Setelah Nabi Nathan pulang, ternyata Tuhan berkata kepada dia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kita bisa membaca di ayat yang keempat di pasal 17 ini. Allah berkata, katakan kepada Daud, bukan engkau yang akan membangun rumah bagiku untuk didiam. Sampaikan kepada Daud. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud. Bukan engkau yang akan membangun baik rumah bagi aku. Bisa kita lihat teman-teman, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud ditolak. Daud ditolak. Tuhan berkata kepada dia, bukan engkau. Daud ditolak. Dia menerima jawaban tidak dari Tuhan. Itulah latar belakang dari teks kita ini. Dia mendapat jawaban tidak dari Tuhan, tapi dia bisa bersyukur menerima tidak dari Tuhan itu. Bagaimana aman saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana kita bisa membayangkan sesuatu hal yang baik, yang kita rencanakan, yang kita hubungi, yang kita tahu itu memang benar-benar baik, tapi ternyata Tuhan berkata tidak untuk rencana yang kita katakan baik itu. Bagaimana ketika Tuhan berkata tidak untuk permohonan-permohonan kita? Bagaimana ketika kita menyampaikan kerinduan kita, Tuhan menjawabnya dengan tidak? Bagaimana kita bisa tetap bersyukur menerima jawaban itu? Mari kita lihat bagaimana Daud menyikapi jawaban Tuhan itu. Kalau kita perhatikan dari permohonan perkataan dari Daud ini, kenapa dia bisa tetap bersyukur? Satu hal, dia tahu apa yang dia minta dari Tuhan. Dia tahu apa yang dia minta dari Tuhan, sehingga walaupun dia ditolak oleh Tuhan, dia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu bahwa yang dia minta kepada Tuhan diberikan. Yang ditolak Tuhan adalah dirinya. Yang ditolak Tuhan adalah dirinya untuk melakukan apa yang dia minta. Apa rupanya yang diminta Daud tadi? Yang diminta oleh Daud supaya dia membangun bait suci. Yang dia minta supaya ada satu tempat di mana tabut perjanjian itu tidak pindah-pindah lagi. Supaya Allah tetap berada di situ, supaya kuasanya ada di situ, supaya berkatnya ada di situ, supaya Allah selalu bersama dengan mereka. Dan dari pembacaan tadi dikatakan Tuhan setuju atas pemikiran Daud. Tuhan mau tinggal di sebuah rumah yang dijadikan oleh manusia. Tuhan setuju itu.
Tapi yang tidak disetujui oleh Tuhan adalah damai. Yang tidak disetujui oleh Tuhan adalah cara untuk membangun rumah bagi dia itu, yaitu melalui damai. Menarik kalau kita lihat di sini. Tuhan setuju, tetapi dia tidak setuju tentang cara yang ditawarkan oleh Daud. Dan ini yang disikapi oleh Daud dengan sangat bijaksana. Dia menerimanya dengan ucapan syukur. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap Daud ini? Kita bisa melihat diri kita, bagaimana kita memandang setiap permohonan yang ada dalam setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Dia. Bisakah kita melihat mana yang terpenting dari permohonan kita? Kalau kita berdoa kepada Tuhan, mana yang menjadi fokus dalam doa kita itu? Apakah yang menjadi fokus dalam doa kita tentang permohonan itu dijawab? Atau yang menjadi fokus dari doa kita tentang cara Tuhan menjawab permohonan doa-doa kita ini? Kalau bagi Daud jelas, yang penting bagi dia adalah permohonannya diterima Tuhan, dikabulkan Tuhan. Tentang masalah cara bagaimana permohonan itu diwujudkan oleh Tuhan, itu bukan hal yang utama bagi dia. Bisakah kita seperti Daud ini? Ketika kita bermohon kepada Tuhan, Tuhan berikan aku pekerjaan ini, Tuhan berikan aku proyek ini. Hasil dari pekerjaan ini, hasil dari proyek ini sangat kami butuhkan untuk keperluan keluarga kami, untuk melanjutkan kehidupan kami. Kalau ditanya dalam doa yang seperti itu, mana yang menjadi fokus kita? Proyek itukah, pekerjaan itukah, atau substansi dari permohonan itu? Substansi dari permohonan itu adalah Tuhan melengkapi kebutuhan di tengah keluarganya. Jika itu yang diterima oleh Tuhan, maka cara tadi tidak begitu penting lagi. Tapi ada begitu banyak orang yang berdoa, aku ingin masuk di universitas ini, aku ingin masuk di sekolah ini. Tetapi ketika Tuhan berkata tidak, itu bukan tempatmu, maka dia berputus asa, maka dia bersedih, maka dia tidak bisa menerima jawaban Tuhan itu. Padahal satu hal, kalau ditanya kenapa aku harus sekolah di situ, supaya aku pintar, supaya sukses, supaya ini. Kalau dia berkata Tuhan, aku ingin sukses dengan cara ini, Tuhan mengabulkan kau bisa sukses tapi dengan cara ini. Bisa kita menerima itu? Dan itu yang terjadi bagi Daud. Dia siap menerima tidak dari Tuhan, karena dia tahu Tuhan punya yang benar-benar dia perlukan. Jadi bukan karena rencana Daud tidak baik, bukan karena Daudnya yang tidak baik, tetapi karena Tuhan punya rencana dan caranya sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan Daud. Jangan hakimi diri kita ketika kita mendapat jawaban tidak dari Tuhan. Ingatlah Yesus, sang anak Allah pun ternyata mendapat tidak dari Tuhan. Dia bermohon kepada Tuhan, Tuhan, jikalau mungkin jauhkanlah cawan ini daripada aku. Tuhan, jikalau mungkin, Tuhan, jikalau mungkin. Sang anak pun tetap mendapat tidak dari Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi ya Bapa, bukan kehendakmu, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Berani menerima tidak dari Tuhan karena memiliki sikap bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Oleh karena itu, yang pertama yang ingin disampaikan oleh teks ini kepada kita, bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan telah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Alasan bagi kita bisa bersyukur saat ini dalam situasi yang sementara sulit ini, karena kita tahu kita semua telah memperoleh yang baik dari Tuhan.
keselamatan. Alasan kita semua bisa bersyukur dalam situasi yang tidak menentu saat ini hanya satu. Karena Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Alasan bagi kita untuk bisa bersyukur di dalam setiap jawaban tidak dari Tuhan. Karena kita tahu, walaupun Tuhan berkata tidak untuk permohonan kita, tapi Dia telah menerima kita di surga. Alasan yang kedua bagi kita untuk bisa tetap bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan berkata tidak atas doa-doa kita, bisa kita lihat di ayat yang ke-16. Dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku hingga demikian. Dia kembali mengingat tadi keadaannya bahwa dia sekarang sudah menjadi raja, dia sekarang sudah memiliki kehidupan yang nyaman. Dia sudah merasakan berkat dari Tuhan, tapi dia masih menerima berkat dari Tuhan lagi. Kemudian kalau kita baca lagi ayat 19 dikatakan, Engkau telah melakukan perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ketika Daud mendapat jawaban tidak dari Tuhan, sikap yang dibuat oleh Daud, dia mengingat bahwa Tuhan telah memberikan banyak berkat bagi dia. Sikap yang ditunjukkan oleh Daud ketika Tuhan berkata tidak atas jawaban, atas doanya, dia memilih untuk mengingat setiap iya yang sudah disampaikan Tuhan dalam kehidupan. Ketika Tuhan berkata tidak, Daud tidak berfokus kepada tidak itu, tetapi dia memilih untuk mengingat setiap iya yang sudah dihadirkan Tuhan dalam kehidupan dia. Jawaban tidak dari Tuhan tidak membuat Daud melupakan setiap berkat yang telah terjadi, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada dia. Ini yang ingin diingatkan oleh teks ini juga kepada kita. Bagi setiap kita yang berdoa kepada Tuhan tetapi Tuhan berkata tidak untuk doa-doa kita itu, jangan langsung terdiam, jangan langsung berputus asa, jangan langsung berkata Tuhan Engkau tidak baik. Tetapi belajarlah dari sikap Daud ini, ketika Tuhan berkata tidak kepada dia, maka dia melihat hidupnya. Ada banyak iya yang telah diberikan Allah dalam kehidupan. Ada banyak kebaikan Allah yang telah dia berikan dalam kehidupan. Jadi ingatlah keadaan kita sebelum berdoa itu. Sebelum itu pun kita sudah bersyukur. Kalau ada di antara kita yang bermohon kepada Tuhan, Tuhan janganlah aku sakit. Tapi Tuhan berkata, tidak, kau harus sakit. Kalau kita belajar dari dalam di sini, ingatlah keadaanmu sebelum sakit. Ingatlah orang-orang di sekitarmu. Ingatlah ada orang-orang yang mendukungmu. Ingatlah ada banyak hal yang bisa engkau syukuri. Jangan hanya tidak itu dalam pikiran. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak alasan bagi kita untuk bisa bersyukur. Kalau saya ditanya saat ini, apa yang membuatmu bersyukur di masa-masa sulit ini? Apa yang membuatmu bersyukur di masa pandemi ini? Saya akan menjawab, saya bersyukur atas jemaat HKBP Cipayung Cikokang. Kalau ditanya kenapa, saya akan menjawab, karena walaupun kami saat ini sedang mengalami hal sulit, walaupun kami saat ini sedang mengalami hal yang berat, tapi ternyata kami tidak jatuh. Ternyata kami tidak kalah, tapi kami bisa tetap kuat. Kenapa saya berkata seperti itu? Hari Senin kemarin, gereja kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kalau ditanya dari mana bantuan itu, ternyata ya,
dari setiap anggota jemaat juga yang saling berbagi, saling peduli. Kenapa itu saya syukuri? Karena ternyata masa sulit ini, hal-hal yang mungkin sangat menakutkan bagi sebagian orang saat ini tidak membuat jemaat AKBP Cipayung Cilangkap surut. Kenapa ini saya syukuri? Karena ternyata setiap khotbah yang disampaikan oleh pendeta yang pernah melayani di gereja kita ini berbuah di masa sulit ini. Karena setiap khotbah yang disampaikan oleh si tua di pertanyaan ternyata berbuah di masa sulit ini. Kita tetap mengasihi. Jeri lelah pendeta, jeri lelah si tua yang berbicara tentang kasih bisa dirasakan pada masa sulit ini. Semua para alado gembira, koordinator sektor juga gembira, karena semuanya tetap semangat. Tidak ada yang tidak semangat. Semuanya ingin menunjukkan bahwa kami tidak kalah, bahkan kami bisa menang, kami bisa menjadi berkat di masa sulit ini. Terima kasih buat setiap anggota jemaat yang mau berbagi. Ada banyak yang bukan dari keadaan-keadaan yang begitu makan, tapi tetap mau berbagi. Tuhanlah yang mendapatkan berkat-berkatnya bagi kita semua. Dan bagi jemaat-jemaat yang menerima bantuan itu, jangan berkecil hati, tapi jadikan itu menjadi motivasi untuk hidup lebih baik lagi. Syukurilah dan katakan kepada dirimu, kelak aku akan dipakai Tuhan juga menjadi berkat seperti saudara-saudara. Kalau itu yang terjadi bagi kita, kita akan kuat menjalani kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami bahwa rencana pula yang terindah dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti bahwa Engkau punya rencana indah, lebih indah dari rencana kami. Oleh karena itu mampukan kami bersyukur dalam perjalanan kehidupan kami ini, karena kami tahu itulah yang Engkau inginkan dalam hidup kami ini. Berkati seluruh orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang bersama-sama memohon kepadamu agar pandemi ini segera berlalu. Mampukan setiap aparatur pemerintahan, mampukan setiap para medis, mampukan setiap peneliti-peneliti agar mereka segera bisa menemukan cara, obat, vaksin untuk memutus kekuatan dari pandemi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkarya dalam kehidupan kami semua. Bapa yang baik, berkati seluruh orang-orang percaya di dunia ini, secara khusus anggota jemaat AKBP Cipayung Cilangkap yang mungkin di masa-masa yang sementara sulit bagi kami ini, kami mendapatkan jawaban tidak daripada. Ada banyak di antara kami yang memohon kehidupan, tapi Engkau memberikan jawaban tidak. Ada banyak di antara kami yang memohon Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, tapi justru kami mendapatkan jawaban tidak. Ada banyak hal sulit yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi mampukan kami untuk melihat lebih luas bahwa di dalam tidak yang Engkau berikan kepada kami ada yang telah Engkau berikan dan ada yang akan Engkau berikan. Kuatkan kami mengimani ini dan kami percaya Engkau akan memampukan kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 487 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Amin.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan semua tim yang bertugas pada ibadah online HKBP Cipayung Cilangkap ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan